Halo para calon mayat penikmat rebahan. Selamat datang di channel gue Zahra Review. Kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film berjudul Aladdin. Di awal film kita diperlihatkan dua orang anak dengan ayahnya yang sedang berada di perahu. Lalu sang ayah menceritakan tentang kisah Aladdin, putri dan lampu ajaib. Film pun dimulai. Diperlihatkan seorang pemuda bernama Aladdin bersama monyetnya Abu. Mereka sangat lincah dalam hal mencuri. Sepertinya monyetnya sudah terlatih. Tetapi Aladdin pemuda yang baik hati. Dia sering membagi hasil curiannya pada orang yang lebih membutuhkannya. Pindah pada seorang perempuan cantik yang sedang mengambil roti dan memberikannya pada dua orang anak yang kelaparan. Si perempuan tidak mempunyai uang, lalu si penjual pun marah dan mau merebut gelang yang dipakainya. Tetapi si cewek tidak mau menyerahkan gelangnya karena itu adalah hadiah peninggalan dari ibunya. Lalu Aladdin datang menyelamatkan si cewek dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Tetapi dengan mudah Aladdin bisa mengelabui mereka. Lalu sampailah mereka di rumah Aladdin. Si cewek merasa takjub melihat pemandangan kota gerabah dari atas rumahnya Aladdin. Sebenarnya si cewek ini adalah seorang putri kerajaan. Dia menyamar jadi orang biasa karena selama ini ayahnya tidak memperbolehkan dia keluar istana semenjak ibunya wafat. Si cewek menanyakan di mana kedua orang tua Aladdin. Lalu Aladdin mengatakan ayah ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Kelihatannya mereka mulai tertarik satu sama lain. Tiba-tiba sang putri melihat ada sekelompok rombongan seorang pangeran yang hendak melamar putri, yaitu dirinya sendiri. Buru-buru dia kembali ke istana dan meminta gelangnya kepada Aladdin, tetapi Aladdin tidak menemukan gelang itu. Lalu si cewek itu kelihatan kecewa dan pergi meninggalkannya. Ternyata si monyet telah dalang dari semua itu. Aladdin berniat mengembalikan gelang itu kepada si cewek. Malam harinya Aladdin dan Abu menyelinap masuk ke istana, tetapi Ja'far mengetahuinya. Ja'far adalah seorang wazir istana, tetapi dia berniat merebut kekuasaan ayah Jasmine. Lalu Aladdin bertemu Jasmine. Dengan buru-buru Jasmine mengajaknya masuk ke ruangannya dengan bertanya mengapa Aladdin bisa masuk ke dalam istana yang dijaga ketat oleh pengawal. Dengan mantap Aladdin menjawabnya, "Itu emang menantang, tapi aku lolos." Jasmine menyuruh Aladdin pulang, tetapi Aladdin berjanji besok ia akan kembali dan mengajak Jasmine jalan-jalan. Sesampainya di luar istana, Aladdin ketahuan dan ditangkap oleh pengawal Ja'far. Ja'far membawa Aladdin ke sebuah gurun pasir dan menceritakan siapa sebenarnya putri Jasmine. Lalu Ja'far menawarkan kepada Aladdin akan membuatnya menjadi orang kaya supaya putri Jasmine tertarik, tetapi dengan satu syarat, yaitu Aladdin harus mengambil lampu ajaib untuknya yang berada di gua keajaiban. Lalu Aladdin masuk ke dalam gua itu dan betapa terkejutnya dia, di sana sangat banyak emas dan berlian. Tetapi dia ingat kata-kata Ja'far, tak boleh menyentuh apapun kecuali lampu. Aladdin menemukan karpet ajaib yang terjepit di bawah batu, sedangkan lampu ajaibnya berada di atas puncak batu, dan Aladdin berusaha mengambilnya. Tiba-tiba si monyet menyentuh berlian merah dan di pintu gua Ja'far meminta Aladdin menyerahkan lampunya duluan, dan Aladdin pun menyerahkannya. Tetapi bukannya menolong Aladdin, Ja'far malah menjatuhkan Aladdin dengan kakinya ke gua. Untung si monyet pintar mengambil lampu itu lagi dari Ja'far. Ja'far sangat marah karena si monyet mengambil lampu lagi darinya. Di dalam gua, Aladdin tidak sengaja menggosok-gosok lampu dan keluarlah asap tebal biru yang berubah jadi seorang jin. Lalu dia mengatakan, "Aku akan memberikan 3 permintaan apa saja yang engkau mau."
Dengan cerdik, Aladin menipu jin agar membebaskan mereka dari gua tanpa menggunakan permintaan. Aladin menggunakan permintaan pertamanya agar dia dijadikan seorang pangeran supaya bisa menikahi Putri Jasmine. Lalu, jin mengubah Aladin menjadi seorang pangeran dan mereka datang ke istana. Tetapi, sayangnya Jafar mengenali Aladin dan mengetahui siapa dirinya. Aladin mengajak Putri Jasmine jalan-jalan menggunakan karpet ajaib, dan mereka mengelilingi kerajaan Agrabah menggunakan karpet. Putri Jasmine sangat senang. Lalu, keesokan harinya, Aladin pergi dari istana dan diam-diam Jafar mencuri lampu ajaib itu dari tangan Aladin. Lalu Jafar datang ke istana dan meminta keinginan pertamanya kepada jin, yaitu dijadikan sebagai Raja Agrabah. Lalu jin pun memenuhi permintaannya. Setelah Jafar menjadi raja di kerajaan itu, dia memerintahkan semua pengawal agar bersiap-siap menyerang kerajaan Sirabat, yaitu kerajaan mendiang ibunya Putri Jasmine. Dan Jafar memerintahkan pengawal menahan Putri Jasmine, tetapi seekor harimau besar peliharaan Putri Jasmine tidak membiarkannya. Namun, Jafar menyuruh putri untuk mengendalikan harimaunya. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Hakim dan prajuritnya tidak mematuhi Jafar. Mereka setia kepada Putri Jasmine dan ayahnya, dan itu membuat Jafar sangat marah. Lalu dia menggosok lampu ajaibnya dan berkata kepada jin, "Jadikan aku penyihir paling kuat." Lalu jin mengabulkannya. Lalu Jafar hampir membunuh ayah Jasmine. Tiba-tiba Aladin datang. Dia berkata kepada Jafar, "Wahai Jafar, engkau hanya akan jadi orang kedua. Tanpa jin kau bukan apa-apa." Mendengar orang kedua, Jafar sangat marah. Jafar mengucapkan permintaan terakhirnya kepada jin. Dia mengatakan, "Jadikan aku manusia hebat yang pernah ada di muka bumi, lebih hebat dari dirimu." Lalu jin menjawab, "Permintaanmu masih abu-abu, tapi akan segera aku kabulkan." Lalu jin mengubah Jafar menjadi orang yang paling kuat di muka bumi. Tapi sayangnya, jadi orang yang kuat di muka bumi harus tinggal di dalam lampu. Karena si Jafar tidak tahu jadi orang yang kuat di muka bumi, dia harus rela menjadi jin dan tinggal di dalam lampu. Dan jin melemparkan Jafar ke gua keajaiban. Aladin meminta maaf kepada Putri Jasmine dan kepada ayahnya karena dia sudah berpura-pura jadi pangeran. Aladin sadar bahwa jadi diri sendiri itu lebih baik daripada membohongi semua orang. Aladin mengatakan permintaan terakhirnya kepada jin. Dia ingin membebaskan jin dari lampu dan menjadi manusia. Sang raja menyerahkan tahta kerajaannya kepada sang putri dan menghapus hukum bahwa putri harus menikah dengan pangeran. Lalu Putri Jasmine dan Aladin hidup bahagia.